Allah lah yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah lah yang tidak pernah menolak permohonan hambanya. Allah lah yang mampu memenuhi seluruh keinginan hambanya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh makhluk siapapun dia, dimanapun dia, dan apapun pangkatnya. Nah, kalau ada orang bersikap seperti ini, dia akan senantiasa lapang hati. Tak kala dia kecewa dengan satu persoalan, ada harapan yang diharapkan tidak terwujud terhadap seseorang, dia tidak akan putus asa. Dadanya tidak akan menjadi sempit. Kenapa? Karena di balik itu, walaupun di sini kecewa, ada yang tidak akan mengecewakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila orang berpikir demikian, pemikirannya akan tenang. Dia akan bisa mencari jalan keluar di dalam kehidupannya. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan beliau itu kondisinya tidak senantiasa berada dalam kondisi yang cukup. Kita pernah mendengar pada suatu pagi Rasul bertanya kepada istri beliau, ada yang akan dimasak? Aisyah sang istri menjawab, tidak ada. Apakah kalut? Apakah kasak kusuk? Idzan inni shaim. Kalau demikian biar saya puasa. Suatu jalan keluar yang bijak. Kita lihat bagaimana ketika beliau ditinggalkan oleh sahabat-sahabat beliau pada waktu peperangan Uhud. Hanya puluhan orang saja yang setia mendampingi Rasul dalam keadaan luka-luka. Sahabat yang lain digoda oleh syaitan, tergelincir mereka dan mereka lari. Tetapi kita lihat, apakah beliau kalut? Malah ketika beliau beristirahat di kaki bukit Uhud, beliau berkata kepada para sahabat beliau, karena beliau mendengar informasi dari mata-mata bahwa di satu bukit kecil yang dinamakan Bukit Al-Jabal Al-Hamra, para sahabat di situ mendengarkan informasi bahwa orang Quraisy kembali bersiap-siap menyerang balik, karena mereka berpendapat banu kawak tinggalkan Muhammad dan sahabat padanya lah seketik lalu luko bodoh mana awak, balik-balik wak habisi sadonya biar selesai nak urusan. Nah, mendengarkan itu apa kata Rasul? Allah menjanjikan surga bagi orang yang mau menebus kemenangan ini dengan nyawanya. Kita lihat, tidak kalut Nabi. Walaupun hanya tinggal puluhan orang, yang dihadapi yang akan datang adalah ribuan orang. Hanya dengan berbekal puluhan orang itu saja Ali bin Abi Thalib kemudian bangkit dengan tubuh yang masih meneteskan darah. Mereka hadapi dan mereka cepat menyongsong pasukan itu. Mendengarkan tekad yang seperti itu, malah ciut pula nyali orang Quraisy. Mereka akhirnya pergi ke Mekah. Nah, persoalan akan bisa terus diselesaikan dalam kehidupan. Modal yang utamanya adalah kelapangan hati, kelapangan dada. Kemudian wa wada'na anka wizrak. Ini ataf, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Maknanya ataf. Lafaznya kata sebagian ulama tidak. Karena yang satu adalah madhi mudhari' dan sebagainya, sedangkan wada'na bermakna madhi. Bukankah kami telah angkatkan, kami letakkan darimu wizra, beban yang ada di pundak. Apa maknanya? Allah meringankan.
Apabila orang-orang mempunyai kelapangan dada, Allah akan ringankan beban yang sedang dipikulnya. Tetapi apabila orang mempunyai sempit dada, maka beban yang dia pikul akan terasa menjadi lebih berat. Kalau alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Insyirah, kelapangan dada berakibat kepada terasa ringannya beban yang dipikul. Sempit hati, sempit dada, beban yang mungkin hanya 10 kilo terasa menjadi 20 dan 30 kilo. Coba kita lihat. Persoalan kecil akan menjadi besar karena kita susah hati. Kucing saja. Kucing yang kena tokok di mintu, yang memangnya mendake, kalaulah samo sampai hati, tersinggung sadonya. Tersinggung sadonya. Begitulah dalam kehidupan ini. Persoalan sangat kecil. Nah, di daerah kita ini sering terjadi. Talupo orang main bawa barale. Iya talupo, ndaknya sengaja. Kalau tujuh sampai hati diterima, banyak masalah jadinya. Ndak sekete Allah jo, nyosangko ndak dusana, jawab lain. Panang kau ndak dipalapang hati itu. Luponya barangkali. Ya kau tidak ada merelekkan, tidak lah, tidak ada masalah doh. Nah, ketersinggungan akan banyak terjadi. Kenapa? Dada kita tidak bisa lapang. Persoalan kecil. Senyum orang akan terasa cemooh kalau hati sudah sempit. Orang mau ta samoinyo, kita akan merasa tersinggung. Rumit hidup ini, susah kita jadinya. Nah, kenapa itu dipertahankan juga? Buanglah itu. Buanglah kesempitan hati itu. Jalani hidup dengan kelapangan dada supaya jangan terlalu banyak persoalan. Supaya jangan terlalu banyak masalah yang kita hadapi di dalam hidup. Dengan anak juga demikian, dengan suami juga demikian. Kita melihat kesalahan orang juga demikian dengan kelapangan hati. Mana orang yang tidak bersalah? Di mana tidak akan ada persoalan? Sedangkan kata orang sanduk je periwek lah belangkang. Benda mati apalagi manusia. Nah, kenapa banyak terjadi perceraian? Yang dibawa ke pengadilan agama tidak lebih penyebab utamanya sempit hati. Sempit hati. Pulang dari rumah pak pulang mengalih. Nasi lun taidang dah. Kok jo sampai hati tu kane hari cik tu. Manga saya kerajo di rumah tadi. Begitu juga terlambat apa-apa pulang. Kalau jo sampai hati bangka mencuang menerima kemas tadi. Nah, coba kalau kita buang segala persoalan yang seperti itu. Kita buat hati kita lapang, saya yakin hidup ini nyaman. Hidup ini tenang. Nah, jadi jangan dikata resep kehidupan tidak ada di dalam Al-Quran. Al-insyirah, kelapangan dada, membuat kita menjadi kurang beban yang kita pikul dalam hidup ini. Wizrak alladhi anqadha zahrak. Beban itu akan membuat punggungmu menjadi bungkuk, akan membuat kamu menjadi sulit untuk memikulnya. Berarti orang yang mempunyai lapang dada, beban yang terletak di pundaknya itu akan menjadi ringan dan dia akan bisa berjalan dengan tenang. Dia akan bisa hidup dengan damai.
Dia akan bisa melanjutkan kehidupan ini tanpa beban yang begitu berat di pundak. Kenapa? Karena beban itu dari hari ke hari bukannya berkurang, akan bertambah. Puncak beban kelak akan kita pikul tatkala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Puncak beban. Jadi jangan dikira beban hari ini tidak kita selesaikan persoalan, tidak akan ada persoalan lain. Karena itu jangan pernah menumpuk-numpuk masalah dan persoalan, selesaikan. Tapi ingat, selesaikan dengan kelapangan hati. Kenapa? Kalau Allah tidak meringankan beban yang sekarang, beban besok akan datang lagi, masalah akan datang lagi. Kita menumpuk dan kemampuan kita menyelesaikan tidak ada. Akhirnya mendatangkan kita menjadi stres. Panik dia. Kamu galak-galak surang selai bakut. Nah, kalau Allah yang meringankan, Allah yang mengurangi beban kita, alangkah tenangnya kehidupan ini. Kita bisa berbagi masalah dengan orang, betul. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa orang lain itu bisa menyelesaikan masalah kita. Tetapi kalau kita berbagi masalah dengan Allah, dengan keimanan kita yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan persoalan apapun. Nah, tetapi di dalam hidup orang sering curhat kepada manusia, jarang curhat kepada Allah. Orang sering mengadu kepada kawannya, tetapi jarang mengadu kepada Allah.